Perkenalkan, nama saya Erni Yuliana dengan NIM E1R022048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat soal tes dan non-tes. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika Bapak Muhammad Turmuzi SPD MPD dan Ibu Nimade Intan Kertiani SPD MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat soal tes dan non-tes. Saya jelaskan dalam video ini bersumber dari skripsi oleh Mariana Susanti dengan NIM E1R011025 dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa berdasarkan Taksonomi Solo pada materi pokok persamaan kuadrat kelas 9A SMP Negeri 1 Mataram tahun pelajaran 2018-2019. Di sini kita akan membahas 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, bagaimana kisi-kisi dalam soal tes dan non-tes tersebut. Kemudian yang kedua, analisis kesesuaian kisi-kisi yang ada dengan butir-butir soal atau pernyataan, apakah sudah cocok atau sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, apakah ada yang perlu diperbaiki dari butir soal atau pernyataan tersebut? Yang keempat atau yang terakhir, membuat alternatif jawaban dan rubrik penilaian untuk satu item soal tes. Baik, selanjutnya kita dapat memperhatikan kisi-kisi dalam soal tes. Di sini kita akan membahas 4 soal dengan 4 level, yaitu yang pertama unistruktural, kemudian level yang kedua multistruktural, yang ketiga relasional, kemudian yang keempat extended abstract. Setelah memperhatikan kisi-kisi dalam soal tes, kita bisa masuk ke dalam soal tesnya, yaitu tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Sesuai dengan kisi-kisi yang telah kita bahas atau kita baca tadi, di sini kita akan mengambil 4 soal, di mana 4 soal ini akan kita analisis kesesuaiannya dengan kisi-kisi, apakah kisi-kisi dengan soal ini sudah sesuai. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal atau pertanyaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kisi-kisi dan soal nomor 1 pada level unistruktural dengan deskripsi pertanyaan dengan kriteria menggunakan sebuah informasi yang jelas dan langsung dari teks soal. Indikator pada soal nomor 1 adalah diberikan masalah matematika tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Siswa harus mengubah soal ke dalam bentuk matematika sehingga dapat dicari bilangan yang dimaksud. Selanjutnya kita dapat memperhatikan soal nomor 1, yaitu jika kuadrat suatu bilangan ditambah 5 kali bilangan itu dikurangi 6 sama dengan 0, maka tentukan bilangan tersebut. Nah, dari kisi-kisi pada soal nomor 1 dengan soal nomor 1 bisa kita lihat di sini kisi-kisi dengan soalnya sesuai, karena pada indikator kisi-kisinya siswa diberikan suatu masalah tentang pemfaktoran namun tidak diberitahu angkanya. Nah, pada soal nomor 1 siswa hanya diberikan soal namun disuruh untuk mencari angka yang dimaksud. Jadi bisa dapat disimpulkan kisi-kisi pada soal nomor 1 dengan soal nomor 1 sesuai. Kemudian kita masuk ke kisi-kisi nomor 2 dan soal nomor 2. Kisi-kisi pada soal nomor 2 dengan level multistruktural dengan deskripsi pertanyaan dengan kriteria menggunakan 2 informasi atau lebih dan terpisah yang termuat dalam teks soal. Semua informasi atau data dapat segera digunakan untuk mendapatkan penyelesaian. Indikator dari kisi-kisi nomor 2 adalah diberikan masalah matematika tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Jumlah dan hasil kali 2 bilangan diberikan. Siswa harus mengubah soal ke dalam bentuk matematika sehingga dapat dicari bilangan yang dimaksud. Kita bisa melihat soalnya, yaitu jumlah 2 bilangan sama dengan 30. Jika hasil kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukan bilangan tersebut. Nah, dari kisi-kisi yang sudah kita perhatikan dengan soalnya sudah sesuai, karena pada indikatornya siswa diberikan masalah tentang pemfaktoran hasil kali 2 bilangan namun tidak diketahui bilangannya. Ditinjau dari indikator dengan soal,
dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 2 dengan kisi-kisinya sesuai. Selanjutnya analisis kesesuaian kisi-kisi soal nomor 3 dan soal nomor 3. Di sini pada kisi-kisi soal nomor 3 dengan level relasional, deskripsinya pertanyaan dengan kriteria menggunakan suatu pemahaman dari dua informasi atau lebih yang termuat dalam teks. Semua informasi diberikan tetapi belum bisa segera digunakan untuk menyelesaikan soal. Kemudian indikatornya diberikan masalah matematika tentang luas kebun berbentuk persegi dan persegi panjang dengan panjang dan lebar kebun berbentuk persegi. Panjang diketahui, siswa diminta untuk menentukan luas kebun berbentuk persegi dengan terlebih dahulu mencari panjang sisi persegi. Sisi persegi dapat dicari dengan memanfaatkan informasi yang ada pada soal. Kemudian kita bisa melihat soal nomor 3 yaitu Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Halim mempunyai kebun semangka berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun semangka Pak Halim 10 meter lebihnya dan panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 3 lebihnya dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui luas kebun Pak Halim adalah 450 meter kuadrat, tentukan luas kebun apel Pak Idris. Dari kisi-kisi soal nomor 3 yang telah kita baca dan soal nomor 3 bisa kita lihat bahwa kisi-kisi dan soal tersebut sudah sesuai. Dari indikator dengan soalnya kita bisa melihat kesesuaian antara kisi-kisi dan soalnya. Kemudian pada soal nomor 4 dengan level extended abstract, deskripsinya pertanyaan yang menggunakan prinsip umum yang abstrak atau hipotesis yang diturunkan dari informasi dalam teks soal. Semua informasi diberikan tetapi belum bisa segera digunakan untuk menyelesaikan soal. Kemudian indikator pada kisi-kisi nomor 4 adalah diberikan masalah matematika tentang pembuatan kotak tanpa tutup menggunakan selembar karton berbentuk persegi panjang dengan cara membuang persegi di masing-masing pojoknya. Siswa diminta untuk membuat kotak tersebut setelah dikurangi dengan luas persegi yang dipotong pada masing-masing pojoknya. Selanjutnya kita dapat memperhatikan soalnya yaitu selembar kertas berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm kubik, tentukanlah luas karton yang digunakan untuk membuat kotak tersebut. Nah, dari kisi-kisi yang telah kita baca dengan melihat indikator dan deskripsinya, kemudian melihat soal pada nomor 4, kita dapat menyimpulkan bahwa kisi-kisi pada soal nomor 4 dengan soalnya itu sudah sesuai. Karena di sini pada indikatornya disebutkan diberikan masalah matematika tentang pembuatan kotak tanpa tutup. Nah, di nomor 4 ini sudah dijelaskan pada awal kalimat selembar kertas berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup. Jadi sudah kita bisa melihat kesesuaian antara indikator kisi-kisi pada soal nomor 4 dengan soal nomor 4. Jadi kita dapat menyimpulkan mereka sesuai. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai alternatif jawaban dan rubrik penilaian. Di sini kita dapat melihat kunci jawaban dan rubrik penilaian dari 4 soal tadi, yaitu pada soal yang pertama, jika siswa dapat menguraikan semua jawabannya, siswa akan mendapatkan skor 10. Kemudian pada soal nomor 2, soal nomor 2 memiliki 25 poin dengan 3 poin jika siswa hanya menulis diketahui dan ditanya. Kemudian jika siswa dapat menguraikan jawaban secara menyeluruh, siswa akan mendapatkan 25 poin. Di sini kita dapat selanjutnya pada soal nomor 3 memiliki 30 poin di mana siswa akan mendapatkan 5 poin jika hanya menulis diketahui dan ditanya. Kemudian 15 poin untuk siswa dapat menemukan panjang sisi persegi dari kemudian
30 poin jika siswa dapat menemukan luas kebun apel Pak Idris. Kemudian pada soal nomor 4, di sini soal nomor 4 memiliki 35 poin, di mana 5 poin akan didapatkan jika siswa hanya menulis diketahui dan ditanya. Kemudian 35 poin akan didapatkan jika siswa dapat menemukan luas karton yang digunakan untuk membuat kotak tanpa tutup. Jadi total skor dari soal nomor 1 sampai nomor 4 adalah 100. Setelah yang terakhir saya akan membahas mengenai soal non-tes, yaitu wawancara. Selanjutnya di sini kita dapat melihat pedoman wawancara, di mana wawancara yang dilakukan pada kali ini adalah mengenai soal tes nomor 1. Kemudian kita dapat melihat hasil wawancara siswa dengan level unistruktural. Nah, dari hasil wawancara siswa kelas 9 tersebut tentang soal nomor 1, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa mampu menganalisis dan menjawab soal dengan baik. Siswa juga dapat memahami apa yang diminta dalam soal yang diberikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.